Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Niko Rizwanda dari Prodi Pendidikan Teknik Otomotif Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja atau resume tentang alat multimeter. Multimeter, pengertian dari multimeter. Multimeter merupakan sebuah alat yang dibutuhkan ketika sedang memperbaiki atau membuat suatu rangkaian listrik. Penting untuk mendeteksi secara dini kondisi yang terjadi pada komponen listrik, barang-barang elektronik, ataupun aliran listrik di rumah. Hal ini untuk mendeteksi apakah terjadi kerusakan ataupun gangguan, sehingga menghindari kemungkinan timbulnya kebakaran atau konsleting listrik. Multimeter juga dikenal dengan istilah multitester. Multitester ini adalah sebuah peralatan yang digunakan untuk mengukur komponen listrik, mulai dari mengukur hubungan arus listrik, ampere, tegangan listrik, volt, hambatan listrik, ohm, hingga resistensi dari suatu rangkaian listrik. Berdasarkan fungsinya, berdasarkan fungsi dasarnya tersebut, alat ini sering disebut dengan ampermeter, ampere, volt, ohm. Multimeter ini terdiri dari dua jenis, yaitu kategori analog dan digital. Multimeter analog. Multimeter analog yaitu multimeter yang pembacaan hasil ukurnya menggunakan penunjuk jarum. Alat pengukur besar listrik yang menggunakan tampilan dengan jarum yang bergerak ke ring-ring yang kita ukur dengan probe. Multimeter digital. Multimeter digital yaitu multimeter yang pembacaan hasil ukurnya berupa digital angka. Alat yang berfungsi untuk mengukur tegangan arus listrik dan hambatan resistensi yang menampilkan hasil berupa angka. Fungsi dari multimeter. Secara umum, fungsi multimeter yaitu mengukur arus listrik, mengukur tegangan listrik, mengukur hambatan listrik, mengukur nilai transistor, mengukur nilai kapasitansi, mengukur frekuensi sinyal. Secara analog yaitu mengukur tegangan DC, AC, mengukur kuat arus DC, mengukur nilai hambatan sebuah resistor, mengecek kapasitor elektrolit, mengecek dioda, mengecek keadaan suatu kabel, dan mengecek transistor. Secara digital yaitu mengukur tegangan DC, AC, mengukur kuat arus DC, mengukur nilai hambatan sebuah transistor, mengecek hubung singkat koneksi, mengecek transistorital, mengecek kapasitor elektrolit, dan mengecek induktor. Komponen pada multimeter. Multimeter memiliki beberapa komponen atau bagian-bagian, yaitu jakrum. Jakrum berfungsi untuk mengatur kedudukan jarum jam atau dikenal dengan istilah zero adjust screw. Skrup ini bisa diputar ke kanan atau ke kiri menggunakan alat bantu obeng. 2. Tombol mengatur jarum penunjuk. Tombol ini berfungsi untuk mengatur jarum mengukur agar berada di posisi 0 atau 0. Saklar selektor. Bagian ini berfungsi untuk memilih posisi pengukuran serta batas pengukurannya. Biasanya alat ukur ini memiliki 4 posisi pilihan, yaitu pengukuran resistansi arus DC, tegangan DC, serta tegangan AC. 4. Lubang kutub positif dan negatif. Lubang kutub tersebut berfungsi sebagai tempat masuknya tes LED plus atau positif warna merah atau minus warna hitam negatif. 5. Saklar selektor polaritas. Saklar ini berfungsi untuk memilih polaritas arus DC atau AC. 6. Jarum penunjuk. Jarum penunjuk ini digunakan untuk menunjukkan besaran yang diukur. 7. Bagian yang terakhir yaitu skala yang berfungsi untuk membaca hasil
akhir dari komponen listrik yang diukur. Cara menggunakan multimeter. Langkah-langkah menggunakan multimeter dan mengukur ohm, volt, dan ampere. Perhatikan jarum penunjuk pada multimeter ini menunjukkan skala dan pengukuran, dan di atasnya biasanya ada semacam permukaan yang mirip kaca yang digunakan untuk meminimalisir kesalahan pembacaan. Perhatikan skalar atau knob pada multimeter, hal ini untuk mengubah fungsi antara volt, ohm, dan ampere, dan untuk mengubah skala kali 1 kali 10 dan lain-lain pada multimeter. Jadi sangat penting sebelum menggunakan multimeter dikalibrasi dan diatur dengan benar supaya bisa menghindari kerusakan pada penggunaan multimeter dan kesalahan pada hasil pembacaannya. Beberapa multimeter mempunyai start off. Jadi ketika tidak digunakan pastikan knob multimeter di set pada posisi off. Kemudian cari lubang pada multimeter. Kemudian beberapa multimeter mempunyai beberapa lubang, yaitu nanti dimasukkan kabel jack untuk probe atau terminal multimeter. Lubang ini digunakan untuk beberapa keperluan yang berbeda. Cek apakah baterai pada multimeter terpasang atau tidak dan dalam kondisi yang baik, karena baterai ini digunakan untuk kita akan mengukur hambatan. Jika untuk mengukur hambatan, bagusnya menggunakan baterai yang masih bagus pada multimeter, serta biasanya pada multimeter ada sekring fuse, di mana sekring digunakan untuk melindungi komponen atau melindungi komponen atau multimeter tersebut ketika mengukur arus atau tegangan yang melewati batas kemampuan multimeter ini. Jadi jika pas digunakan jarum pada multimeter tidak bergerak, bisa berarti baterai yang digunakan sudah rusak atau mulai habis untuk diganti baterainya. Cara menggunakan multimeter untuk mengukur hambatan ohm. Set knob pada multimeter pada posisi ohm atau hambatan resistensi, dan tempelkan kabel pada probe pada salah satu ujung komponen yang akan diukur untuk hambatannya, dan kabel probe hitam pada komponen yang lain. Untuk lebih aman, set dulu knob pada jenis hambatan yang tertinggi pada multimeter. Lalu kalau gerak jarumnya sedikit atau tidak signifikan, bisa diturunkan set ke skala ohm yang lebih kecil secara bertahap. Posisi multimeter dan hambatan yang akan diukur mesti paralel. Jika menggunakan multimeter digital, pengukuran hambatan akan sangat mudah karena nilai akan langsung terbaca pada display LCD. Contoh pada multimeter analog, kita harus atur posisi saklar ke ohm, posisikan saklar, pilih multitester pada area ohm, mulai dari skala pengukuran terkecil atau kali 1, set ke angka 0 atau 0. Dengan menghubungkan probe positif dan probe negatif, pastikan jarum menunjukkan angka 0 pada garis skala pengukuran ohm. Jika tidak menunjukkan angka 0, putar knob pengatur jarum sampai jarum menunjukkan angka 0. Untuk menggunakan multitester, jika jarum tidak bergerak atau hanya bergerak sedikit sehingga susah untuk dibaca, maka putar saklar pemilih ke skala suatu tingkat di atasnya kali 10. Jika belum terbaca lagi, naikkan menjadi kali 100 dan seterusnya. Jika sudah sampai kali 1K atau 1000 dan jarum tetap tidak bergerak, itu artinya komponen yang berputus atau hambatannya sangat besar atau tak terhingga. Untuk pada multimeter digital, atur saklar selektor ke ohm, pilih skala sesuai dengan perkiraan ohm yang akan diukur, hubungkan probe ke komponen resistor, boleh terbalik. Baca hasil pengukuran di display multimeter karena akan lebih mudah menggunakan multimeter digital karena angkanya akan langsung muncul.
Cara menggunakan multimeter untuk mengukur tegangan pot. Set kena pada multimeter pada posisi pot atau tegangan. Tegangan biasanya terdiri dari jenis tegangan direct current DC dan alternate current atau AC. Mesti kita ketahui sumber tegangannya yang akan kita ukur supaya tidak salah mengukur knop pada multimeter. Misalnya tegangan DC yang bersumber dari baterai, power supply DC dan sebagainya, maka set knop pada multimeter posisi DC biasanya diberi label huruf I dan pada garis lurus di sampingnya. Serta kalau akan mengukur AC, maka set knop pada multimeter pada tegangan AC biasanya diberi huruf V dengan tanda sinus atau gelombang sinus di sampingnya, dan set lagi di skala terbesar. Hal ini jika tidak mengetahui seberapa besar sumber tegangannya yang akan kita ukur. Lalu jika ternyata tegangannya cukup kecil, kita bisa perkecil skala pada knop di multimeter untuk mengukur tegangan tersebut. Contoh pada multimeter analog untuk mengukur tegangan DC. Pertama-tama posisikan saklar pada DC volt. Selanjutnya pilih skala yang sesuai dengan prediksi tegangan yang hendak diukur. Jika ingin mengukur 6 volt, jangan lupa memutar selektor ke 12 volt. Sambungkan prob ke terminal tegangan yang ingin diukur. Perlu dicatat prob merah diposisikan pada terminal positif, sedangkan prob hitam ke terminal negatif. Dalam penyambungan ini jangan sampai terbalik. Terakhir, baca hasil yang muncul di display analog. Sebagai tambahan, apabila tidak mengetahui tegangan yang akan diukur, disarankan untuk memakai skala yang lebih tinggi. Hal ini bertujuan untuk menghindari risiko multimeter mengalami kerusakan. 2. Contoh contoh mengukur tegangan AC pada multimeter analog. Posisikan saklar selektor ke AC volt sama seperti cara di atas. Pilih skala yang sesuai dengan perkiraan tegangan yang hendak diukur. Jika Anda akan mengukur 220 volt, putar skala selektor ke 300 volt. Sedangkan jika tidak tahu tinggi tegangan yang akan diukur, disarankan memilih tegangan tertinggi. Hubungkan prob ke terminal yang hendak diukur. Khusus untuk mengukur tegangan AC, tidak ada polaritas positif dan negatif. Baca hasil pengukuran pada display multimeter. Mengukur saklar selektor ke 300 volt. Jika ingin mengukur tegangan 220 volt, ini hanya berlaku untuk multimeter analog saja. Sedangkan pada versi digital, langkah tersebut tidak diperlukan karena multimeter digital akan memerlukan atau akan menampilkan hasil pengukuran secara langsung dan lebih mudah pembacaannya. Contoh pada multimeter digital mengukur tegangan DC. Atur pada posisi saklar ke DC volt. Pilih skala saklar sesuai dengan tegangan yang akan diukur. Jika perkiraan tegangan yang diukur keras 10, maka atur ke 12 volt. Atur skala yang lebih besar dari perkiraan tegangan yang diukur. Hal ini untuk menghindari kerusakan pada multimeter. Kemudian hubungkan prob ke terminal sumber tegangan yang ingin diukur. Untuk prob yang berwarna merah pada terminal positif dan prob yang berwarna hitam pada terminal negatif. Jangan sampai terbalik. Kemudian lihatlah besar tegangannya di display multimeter. Contoh pada multimeter digital untuk mengukur tegangan AC. Atur posisi saklar ke AC volt. Pilih skala saklar sesuai dengan tegangan yang akan diukur. Jika perkirakan tegangan yang diukur kira-kira tidak lebih dari 220 volt, maka atur saklar ke 300 volt. Atur saklar ke skala yang lebih besar dari perkiraan tegangan yang akan diukur. Hal ini menghindari kerusakan pada multimeter. Kemudian hubungan prob ke sumber tegangan AC yang akan diukur. Untuk tegangan AC tidak ada polaritas positif dan negatif, sehingga kalian dapat
bebas meletakkan probe di mana saja. Kemudian baca atau lihatlah besar tegangan AC di display multimeter. Cara menggunakan multimeter untuk mengukur arus atau ampere. Set kena pada posisi arus di multimeter, ya hanya diberi huruf A dan garis lurus atau garis lurus patah-patah, lalu lalu set pada skala terbesar dalam rang arus tersebut, kemudian tempelkan probe hingga pada salah satu komponen yang akan diukur arusnya dan tempelkan probe merah pada komponen lainnya. Tetapi buat seri atau posisi sumber tangan posisi multimeter, karena kita mengukur arus, maka posisi ini berbeda dengan posisi kita mengukur tegangan atau hambatan. Contoh pada multimeter analog untuk mengukur arus atau ampere. Untuk mengukur arus listrik atau ampere, atur posisi saklar selektor ke DCA. Pilih skala sesuai perkiraan yang ingin diukur. Apabila yang ingin diukur sebesar 10 mA, putar saklar ke 300. Apabila yang ingin diukur sebesar 100 mA, putar skalar selektor pada 300 atau 0,3 A. Jika arus yang diukur melebihi skala yang dipilih, maka fuse atau sekring yang ada di dalam multimeter akan putus dan harus diganti sebelum bisa digunakan kembali. Harus kita ganti sebelum bisa digunakan kembali. Putuskan jalur power supply yang tersambung ke beban, hubungan probe multimeter ke terminal yang diputuskan. Probe merah dihubungkan ke tegangan positif dan probe hitam ke tegangan beban atau rangkaian alat ukur. Baca hasil pengukuran pada display. Contoh pada multimeter digital mengukur arus atau ampere. Atur posisi saklar ke DCA, pilih saklar sesuai dengan arus yang akan diukur. Jika diperkirakan arus yang akan diukur kira-kira tidak lebih dari 100 mA, maka atur saklar ke tegangan 300 mA. Atur saklar skala pada yang lebih besar daripada perkiraan arus yang diukur. Hal ini untuk menghindari kerusakan pada multimeter. Untuk mengukur arus listrik ini sedikit berbeda. Kalian harus memutuskan terlebih dahulu jarum supply daya dengan beban, kemudian hubungan probe output tegangan positif, sedangkan probe hitam ke jalur beban yang terputus lainnya. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa kemudian lihatlah besarnya arus ampere pada multimeter. Gambar di bawah ini, saya lupa untuk memasukkannya. Terima kasih. Bila ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.